Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ke-4 di tahun 2022. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Pengharapan Perjanjian Baru. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha baik, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengharapan Perjanjian Baru. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyebut kedatangan Yesus yang kedua sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Titus 2 ayat 13. Dalam Perjanjian Baru, ada banyak referensi tentang peristiwa besar ini. Pengharapan ini erat kaitannya dengan kebangkitan dan hidup yang kekal bersama Yesus. Namun, kedatangan yang kedua dan akibatnya telah menjadi hal yang tidak penting di antara beberapa orang Kristen. Mari kita mempelajari beberapa keraguan umum tentang topik kedatangan Yesus ini. Pelajaran hari Minggu dengan judul Harapan di Luar Kehidupan. Lebih dari satu penulis dunia telah mengomentari tentang ketidakbermaknaan kehidupan manusia. Karena kita semua tidak hanya mati, tetapi kita semua hidup dengan kesadaran bahwa kita akan mati. Hidup bisa menjadi sangat keras walaupun kita percaya kepada Allah dan kita memiliki pengharapan hidup kekal. Bayangkan betapa lebih sulitnya lagi bagi mereka yang tidak memiliki harapan apapun selain keberadaan yang singkat dan penuh dengan masalah di dunia yang fana ini. Orang Kristen memiliki janji Alkitabiah tentang kehidupan kekal di dalam Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus telah menawarkan kepada kita janji itu. Rasul Paulus menegaskan bahwa kebangkitan kita tidak terpisahkan dengan kebangkitan Kristus. Dan jika kita tidak bangkit, itu artinya Kristus tidak bangkit. Dan jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Dengan kata lain, ketika kita mati, kita akan mati selama-lamanya. 1 Korintus 15 ayat 32 lebih dalam menjelaskan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dengan memahami semua realita kehidupan ini, tak dapat dipungkiri bahwa memiliki pengharapan dan iman adalah sesuatu yang amat berharga dalam hidup kita. Karena itu, kita harus berjuang untuk melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan dengan pertolongan Tuhan untuk memelihara pengharapan dan iman kita agar tidak sirna. Ibrani 6 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Di pelajaran hari Senin dengan judul, Aku akan datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia sudah hampir 2000 tahun sejak Yesus berjanji dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 bahwa ia akan datang kembali. 4 kali di kitab Wahyu, Yesus menyebutkan, Aku datang segera. Wahyu 3 ayat 11,
Wahyu 22 ayat 7, Wahyu 22 ayat 12, dan Wahyu 22 ayat yang ke-20. Harapan akan kedatangan Yesus yang segera mendorong misi gereja para rasul dan memenuhi kehidupan orang-orang Kristen yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad dengan harapan. Tetapi generasi demi generasi telah mati, dan peristiwa yang dijanjikan ini belum terjadi. Dengan demikian, banyak yang bertanya, berapa lama lagi kami harus mengkhotbahkan bahwa Yesus segera datang? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat memelihara janji Alkitabiah dalam hidup kita bahwa Yesus pasti datang sesuai janjinya, entah berapa lama pun kita harus menunggu? Pertama, kita harus percaya bahwa ada maksud Tuhan untuk kita menunggu. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang kedua, kita memiliki hanya kehidupan yang singkat di dunia ini. Mazmur 90 ayat 10. Dan diikuti dengan istirahat tidak sadarkan diri di dalam kubur. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 10. Kemudian kebangkitan terakhir. Tanpa ada kesempatan kemudian untuk mengubah nasib. Ibrani 9 ayat 27. Jadi, kedatangan Kristus yang kedua tidaklah lebih dari 1 atau 2 saat setelah orang percaya mati. Karena berapa lama pun ia berada dalam kubur, ia tidak pernah merasakan waktu penantian yang lama. Yang ketiga, setiap hari yang berlalu membawa kita satu hari lebih dekat pada kemunculan yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus di awan-awan surga. Walaupun kita tidak tahu kapan ia akan kembali, kita bisa pastikan bahwa ia akan datang. Dan itulah yang paling penting. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 menyatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun telah berabad-abad sejak Yesus naik ke sorga, janji kedatangannya tetap relevan, bahkan sampai hari ini. Di pelajaran hari Selasa dengan judul, Aku akan membangkitkan Dia. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai dengan 51 menyoroti 3 konsep dasar tentang hidup yang kekal. Yang pertama, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dengan menyatakan bahwa akulah roti yang hidup, Yesus menyampaikan dirinya sebagai aku adalah aku, yang agung dari perjanjian lama. Keluaran 3 ayat 14. Yang kedua, Yesus menjelaskan bahwa kehidupan kekal dijamin di dalam Dia. Ia yang datang kepadaku dan ia yang percaya di dalam aku akan mendapatkan berkat ini. Yang ketiga, Yesus menghubungkan karunia hidup yang kekal itu dengan kebangkitan terakhir. Ia meyakinkan pendengarnya sebanyak 3 kali dengan mengatakan, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 6 ayat 44, dan Yohanes 6 ayat 54. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita perlu memahami bahwa karunia hidup kekal itu sudah menjadi kenyataan saat seseorang percaya kepada Yesus dan terus hidup dalam imannya. Dalam hal ini, kita juga perlu mengerti bahwa tanpa Kristus, seseorang tidak akan memiliki hidup yang kekal. Namun, setelah menerima Kristus dan memiliki jaminan hidup kekal, kita untuk saat ini masih menjadi manusia fana dan karena itu tunduk pada kematian alami sebagai akibat dosa. Pada kedatangan yang kedua, Yesus akan menghidupkan kita kembali dan pada waktu itu Ia akan memberikan kepada kita karunia hidup yang kekal yang sudah menjadi milik kita saat kita percaya. Selanjutnya, karunia itu dijamin bukan karena kekekalan jiwa yang alami, melainkan karena kebenaran Yesus yang datang pada kita melalui iman kepadanya. Yohanes 6 ayat 44 dan ayat 54 menyatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Di pelajaran hari Rabu dengan judul Pada Saat Sangkakala. Orang percaya di Tesalonika beranggapan bahwa hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang tetap hidup sampai kedatangan Kristus. Namun, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rasakan kemudian dijelaskan oleh Ellen G. White sebagai berikut. Dalam Alfa dan Omega jilid 7, halaman 218 mengatakan, "Mereka dengan hati-hati menjaga kehidupan teman-teman mereka, supaya jangan mereka mati dan kehilangan berkat yang mereka harapkan untuk menerimanya pada waktu kedatangan Tuhan. Tetapi satu persatu kekasih-kekasih mereka telah diangkat dari mereka, dan dengan kesedihan orang-orang Tesalonika memandang untuk waktu yang terakhir pada wajah orang-orang yang sudah mati. Hampir tidak berani mengharapkan untuk bertemu dengan mereka dalam kehidupan yang akan datang." Rasul Paulus mengkoreksi kesalahpahaman orang percaya Tesalonika dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang sangat penting bagi orang percaya adalah hidup dan mati di dalam Tuhan. Mengapa? 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 menyatakan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, ungkapan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 bukanlah mengajarkan teori keabadian jiwa yang menyatakan bahwa Kristus pada kedatangannya yang kedua kali akan membawa bersamanya dari sorga jiwa-jiwa orang benar yang telah mati dan yang sudah berada di sorga bersama Allah. Jiwa-jiwa itu dengan demikian dapat dipersatukan kembali masing-masing dengan tubuh yang sudah dibangkitkan. Sebab jika jiwa orang benar yang telah mati sudah bersama Tuhan di sorga, Paulus tidak perlu menyebut kebangkitan terakhir sebagai harapan orang Kristen. Dia bisa saja menyebutkan bahwa orang benar sudah bersama Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, dia mengatakan bahwa mereka yang tidur di dalam Yesus akan dibangkitkan dari kematian pada akhir zaman. Yang ketiga, apa yang dikoreksi oleh Paulus? Alasan mengapa orang Kristen Tesalonika dapat memiliki harapan ketika mereka berduka atas anggota gereja mereka yang meninggal adalah bahwa Tuhan akan membawa mereka, yaitu Dia akan membangkitkan orang-orang percaya yang telah meninggal ini
dan menyebabkan mereka hadir pada saat kedatangan Kristus kembali, sehingga mereka akan bersamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan dalam kebangkitan terakhir membawa penghiburan bagi orang-orang Tesalonika yang berduka. Harapan yang sama dapat membantu kita menghadapi dengan percaya diri saat-saat menyakitkan ketika cengkraman dingin kematian merenggut orang yang kita cintai dari kita. Hanya mereka yang hidup di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan yang memiliki harapan kebangkitan dan hidup kekal. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Pertemuan Kekal. 1 Korintus 15 ayat 51. Firman Tuhan mengatakan, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia." Pertanyaannya adalah, rahasia apakah yang dimaksudkan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 ini? Yang pertama, Rasul Paulus menjelaskan tentang perubahan dari orang-orang benar yang hidup untuk bergabung dengan orang-orang benar yang telah dibangkitkan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah pengangkatan. Namun ini bukanlah pengangkatan rahasia seperti yang diajarkan oleh sebagian orang. Karena kedatangan kedua akan terlihat oleh semua manusia yang hidup. Wahyu 1 ayat 7. Dan baik kebangkitan orang mati maupun transformasi orang hidup akan terjadi pada saat bunyi sangkakala waktu Kristus kembali. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa perjumpaan yang paling menakjubkan yang pernah ada. Orang benar yang hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 52. Dengan suara Tuhan mereka dimuliakan. Sekarang mereka dibuat abadi dan dengan orang-orang kudus yang bangkit diangkat untuk bertemu dengan Tuhan mereka di angkasa. Malaikat mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru mata angin, dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Matius 24 ayat 31. Yang ketiga, berdasarkan pena inspirasi Ellen G. White dalam buku Alpha dan Omega jilid 8 halaman 680 mengatakan, anak-anak kecil dibawa oleh malaikat-malaikat suci ke haribaan ibu mereka. Teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian dipersatukan. Tidak pernah lagi akan berpisah dan dengan nyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maut akan kehilangan sengat dan kemenangannya. 1 Korintus 15 ayat 55. Dosa menyebabkan kematian. Ini adalah racun yang mematikan. Tetapi karena kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, Dia telah memenangkan kemenangan atas dosa dan kematian. Kita memiliki janji yang pasti akan hidup kekal. Tubuh yang diubahkan, dosa dan kematian berakhir. Ini semua karena Kristus telah dibangkitkan dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sahabat kita. Yang pertama, dengan pertolongan Tuhan, kita harus berjuang melakukan segala sesuatu untuk memelihara pengharapan dan iman kita agar tidak sirna. Yang kedua, meskipun telah berabad-abad sejak Yesus naik ke surga, tetapi janji kedatangannya tetap menjadi pengharapan kita sampai hari ini. Yang ketiga, kita memiliki hidup yang kekal karena kebenaran Yesus yang datang pada kita melalui iman kepadanya. Yang keempat, hanya mereka yang hidup di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan yang memiliki harapan kebangkitan dan hidup kekal. Dan yang kelima, kita memiliki janji yang pasti akan hidup kekal. Tubuh yang diubahkan, dosa dan kematian berakhir. Ini semua karena Kristus
telah dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sekilas pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh hikmat, curahkanlah kuasa Kudus-Mu untuk kami masing-masing. Sehingga dengan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti firman ini. Dan harapan kami senantiasa terus hidup bersama dengan Tuhan yang telah hidup. Dan kami boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Ampunilah akan pelanggaran dosa kami. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati kita.